Cerita dimulai saat Hirako Machiyoko bangun pagi-pagi buta gara-gara mimpiin kematiannya sendiri. Tapi bukannya takut, dia malah keluarnya pas semua orang dengan ceria. Gimana enggak, dia sadar betul kalau hidupnya sekarang ini udah kayak mimpi yang jadi kenyataan. Sesuatu yang gak pernah dia bayangin sebelumnya. Flashback sedikit, ceritanya Hirako ini arwahnya lagi ngobrol sama Dewa Pencipta. Sang Dewa ngecek catatannya dan bilang, "Jadi gini bro, hidupmu yang 39 tahun kemarin itu ampas banget." Iya, sumpah, apa yang kebangetan. Bayangin aja, Hirako dikhianatin orang, terus kena penyakit parah yang gak ada obatnya. Dewa pun merasa bersalah banget, nganggep nasib sel Hirako itu kesalahannya dia. Sebagai permintaan maaf, Dewa pun nawarin kesempatan kedua dengan tubuh baru yang super sehat dan anti penyakitan. Gak cuma itu, Dewa juga nanya apa ada keinginan khusus yang bisa dia kabulkan. Setelah mikir bentar, Hirako bilang kalau dia pengen coba jadi petani. Waktu sakit, dia sering nonton acara TV soal pertanian dan jadi penasaran. Lagian dia juga gak jago-jago amat itu buat bergaul, jadi pengen cari tempat yang sepi buat bertani. Dewa pun bilang kalau pertanian sebenarnya bukan urusannya, tapi demi nebus dosa dia bakal usahain. Setelah lebih-lebih dikit sama Dewa Pertanian, akhirnya Hirako dikasih kekuatan super dewa bernama Alat Pertanian Maha Kuasa. Dan secara tiba-tiba Hirako pun udah ada di tengah hutan, yang nantinya bakal terkenal sebagai hutan kematian. Dia seneng banget karena badannya sehat dan bisa gerak bebas lagi. Tanpa buang waktu, dia mutusin buat mulai kehidupan barunya sebagai petani di sana. Dia pun bertanya-tanya gimana cara pakai alat pertanian Maha Kuasa itu. Tiba-tiba aja alat itu nongol di tangannya dalam wujud cangkul. Hirako langsung coba gali tanah dan sadar kalau dia gak ngerasa capek sama sekali. Karena di situ juga gembur banget, cocok buat nanam sayuran, pikirnya. Tapi kemudian Hirako sadar kalau urusan perut dan minum itu nomor satu. Dia langsung jalan-jalan buat cari sumber air. Dia nemu satu pohon raksasa yang dia jadiin patokan sekaligus markas sementara. Sayangnya, setelah muter-muter, sungai gak ketemu juga. Akhirnya Hirako kepikiran buat ganti sumur aja. Dia tinggal mikirin sekop. Sampulnya langsung berubah jadi sekop. Gak lama setelah ngegali, air pun ketemu. Sambil nyiapin lahan di sekitar pohon raksasa, Hirako juga cari makanan. Tapi nihil. Matanya lalu tertuju pada pohon yang lebih kecil yang kayaknya bakal nyalainin lahannya. Dia pun mutusin buat nebang pohon itu sekarang juga. Dia panggil alatnya sebagai kapak. Dan dengan sekali tebas, pohonnya langsung tumbang. Saking kencengnya, dia sendiri hampir ketiban. Setelah itu dia ubah kapaknya jadi lebih kecil buat motong-motong pohon jadi kayu bakar. Gak kerasa hari udah mulai gelap. Hirako coba bikin api pakai alatnya yang udah jadi kaca pembesar. Tapi materinya keburu tenggelam. Alhasil malam itu dia gagal bikin api. Sebagai gantinya dia ngukir lubang di pohon raksasa buat tempat sembunyi. Iseng-iseng dia juga bikin beberapa piring dan cangkir dari kayu. Pas malam tiba, dia sadar cahayanya terang banget. Dan pas lihat ke atas, dia baru sadar kalau bulannya ada dua. Fix, ini bukan di bumi. Keesokan paginya, Hirako lanjut bersih-bersih lahan dan nebang lebih banyak pohon. Perutnya mulai keroncongan dan pas banget saat itu seekor kelinci monster segede gaban nyerang dia. Dengan sigap, Hirako menghajar kelinci itu pakai alatnya dan langsung mati dalam sekali pukul. Setelah urusan perut kelar, sekarang urusan panggilan alam. Dia mutusin buat bikin toilet yang proper. Dia gali lubang besar lengkap dengan pintu masuk, lubang pembuangan gas, dan batang pohon buat tempat duduk. Tapi karena ngerasa kurang nyaman, dia akhirnya bikin kabin kecil buat nutupin toiletnya. Setelah itu Hirako lanjut ngolah tanah sambil ngebayangin sayuran apa yang bakal dia tanam. Tapi pas sudah selesai, dia baru inget, dia kan gak punya bibit. Anehnya, besok paginya udah ada beberapa tanaman yang tumbuh. Ini bibit dari mana coba? Pikirnya. Curiga ini semua berkat kekuatan alatnya. Biar tanamannya aman dari kelinci dan musuh lain, dia mutusin buat bangun tembok dan parit di sekeliling ladangnya. Proses ini makan waktu beberapa hari, dan di sela-sela itu, dia berhasil ngalahin satu kelinci lagi. Tanaman-tanamannya tumbuh makin cepat, dan Hirako cuma bisa berharap itu sayuran yang bisa dimakan, bukan bunga hias doang gitu. Hirako kemudian membangun sebuah pondok. Karena nakut kayu sendirian itu berat, dia ngakalin dengan gali tanah di dalam pondok biar atapnya jadi lebih tinggi. Suatu hari, dia ngeliat dua anjing monster di luar wilayahnya. Kelihatan agak kucel dan gak agresif, jadi Hirako iseng nawarin mereka masuk. Dia ngasih mereka daging babi iblis yang baru aja dia kalahin. Dia sadar kalau salah satu anjing itu lagi hamil. Gak lama setelah makan, si anjing betina mulai kesakitan mau melahirkan. Hirako baru sadar kalau mereka ini bukan anjing biasa,
tapi sepasang serigala inferno yang serem banget. Karena kasihan, Hiraku akhirnya ngebiarin pasangan serigala itu tinggal di pondoknya. Sementara dia sendiri balik tidur di lubang pohon. Besok paginya dia ngecek dan ngeliat si serigala betina udah melahirkan 4 anak anjing yang lucu-lucu. Sebagai perayaan, dia kasih mereka lebih banyak daging. Hiraku ngira keluarga serigala itu bakal pergi setelah anak-anaknya cukup kuat, tapi ternyata mereka mutusin buat netap di sana. Karena mereka udah nyaman di pondok itu, Hiraku akhirnya ngalah dan mutusin buat bangun rumah baru yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Hiraku pun akhirnya bisa panen tomat pertamanya dan nikmatin hasilnya dengan sukacita. Keluarga serigala itu jadi penjaga setianya. Mereka berburu dan lindungin wilayah itu untuk Hiraku. Gak lupa, Hiraku juga ngasih mereka nama. Si jantan dinamain Kuro dan si betina dinamain Yuki. Anak-anaknya dinamain secara urut, Kuroichi, Kuroni, Kurosan, dan Kuroyon. Dengan semua ini, petualangan Hiraku baru aja dimulai. Dia punya banyak rencana, yaitu ngebangun gudang, nanam lebih banyak jenis sayuran, dan masih banyak lagi hal lainnya yang menanti di kehidupan barunya yang super santai, tapi juga luar biasa epic ini. Sementara Hiraku lagi asik membangun peradaban sendiri, di tempat lain ada seorang gadis yang mau menyeberangi gunung. Tapi, seorang pria langsung menghentikannya, ngasih tahu kalau itu bahaya banget. Dia nanya, apa sih gadis pernah dengar soal hutan kematian? Soal sisi lain gunung itu ya isinya hutan terkutuk itu, penuh sama monster-monster yang ganas. Di sisi lain, dewa pencipta yang lagi iseng ngecek keadaan Hiraku tiba-tiba langsung keringat dingin. Dia nyesel banget udah ngasih Hiraku kehidupan yang harusnya cocok buat pendosa kelas kakak. Pas dicek lokasinya, astaga, aku salah taruh dia di hutan kematian. Pikir sang dewa, panik karena baru sadar udah bikin kesalahan fatal. Tapi Hiraku sendiri malah lagi santuy. Dia udah nemuin cheat code dari kekuatannya. Ternyata pas dia lagi nyiapin lahan, kalau dia ngebayangin tanaman tertentu, tanaman itu bakal tumbuh secara ajaib. Hiraku seneng banget sama hidupnya dan sadar ini semua berkat kebaikan para dewa. Sebagai rasa terima kasih, dia iseng bikin beberapa patung kayu dari dewa pencipta dan dewa pertanian buat tempat dia berdoa. Setelah itu, Hiraku mutusin buat coba nanam beberapa buah. Sambil nunggu buahnya tumbuh, dia main sama para serigala inferno. Dia jadi sadar, tanpa mereka, hidupnya pasti sepi banget. Karena para serigala ini juga jago jadi GPS hidup dan ngebantu dia nemuin jalan pulang. Hiraku jadi berani menjelajah lebih jauh ke dalam hutan. Akhirnya dia nemu sebuah sungai. Dia pun punya ide brilian, bikin saluran air buat ngalirin air sungai langsung ke tempatnya. Tapi jaraknya lumayan jauh, sekitar 30 menit jalan kaki. Sebelum proyek raksasa itu dimulai, Hiraku punya prioritas lain, bikin toilet lagi di dekat sungai. Kebiasaan, Hiraku juga kepikiran kalau dia ubah alat yang jadi gerobak dorong, dia bisa lari sambil bawa muatan tanpa capek sama sekali berkat kekuatan alat itu. Gak lupa, ladangnya juga diperluas lagi dengan lebih banyak jenis sayuran. Dia berhasil nanam kedelai, tapi jadi galau karena gak punya garam buat bumbunya. Waktu pun berlalu dan cuaca mulai dingin. Hiraku ngeliat salju di puncak gunung dan jadi was-was. Mikirin sedingin apa musim dingin di sini nanti. Dia langsung gerak cepet nyiapin stok makanan dan kayu bakar. Gak lama kemudian, seekor laba-laba iblis raksasa muncul. Bukannya nyerang, laba-laba itu malah ramah dan bikinin sapu tangan buat Hiraku. Akhirnya, si laba-laba mutusin buat tinggal di pohon raksasa markas Hiraku. Dan ternyata, dia doyan banget makan kentang. Sebagai gantinya, si laba-laba bikinin Hiraku pakaian dari kulit binatang yang dia kasih. Punya pakaian, tempat tidur yang layak, dan tirai bikin Hiraku merasa jadi lebih beradab. Dia pun menamai laba-laba itu sebagai Zabutor. Musim dingin akhirnya tiba. Zabutor gak pernah turun dari pohon. Hiraku nebak kalau dia lagi hibernasi. Hiraku jadi ngerasa sedikit kesepian. Tapi musim semi dan musim panas pun datang lagi. Anak-anak serigala ternyata udah pada dewasa. Dan suatu hari mereka pergi dari desa. Tapi gak lama mereka balik lagi. Masing-masing udah bawa pasangan. Zabuton juga akhirnya muncul kembali. Dan ternyata dia juga punya banyak anak. Karena penghuni desa makin banyak, Hiraku mutusin buat memperluas ladangnya lagi. Suatu hari, Zabuton tiba-tiba membunyikan alarm. Kuro si pemimpin serigala langsung menuntun Hiraku ke dalam hutan. Di sana, dia nemu seorang gadis kecil tanpa busana yang terjerat jaring laba-laba. Para serigala dan laba-laba kelihatan waspada banget sama dia. Tapi karena si gadis minta tolong, Hiraku mutusin buat dibantuin. Tapi pas dideketin, gadis itu tiba-tiba loncat dan gigit leher Hiraku. Lalu wujudnya berubah jadi wanita dewasa yang cantik. Wah, jangan-jangan ini monster, pikir Hiraku. Para serigala langsung nyerang si wanita itu. Dan pas diajar rame-rame, dia balik lagi jadi gadis kecil. Hiraku bingung, apa dia ini musuh? Soalnya dia ngisap darahnya.
Tapi si gadis ngejelasin kalau dia bukan musuh. Dia cuma butuh darah buat pulingin kekuatannya. Karena energinya habis, dia gak bisa nahan wujud dewasa dan pakaiannya. Dia juga ngaku kalau para serigala nyerang karena dia sempat mau nyulik salah satu dari mereka. Merasa kasihan, Hiraku ngebiarin dia ngisep darahnya lagi biar bisa pulih. Hiraku lalu ngebawa dia ke tempatnya. Si gadis kaget banget lihat ada ladang subur di tengah hutan berbahaya ini. Apalagi dengan tanaman-tanaman yang belum pernah dia lihat. Hiraku nawarin tomat dan si gadis langsung suka. Dia jadi semangat mau nyobain sayuran lainnya. Gadis itu di sini ngenalin diri, namanya adalah Lulu Silu yang merupakan seorang vampir. Dia biasa dipanggil Lu. Ternyata Lu ini seorang peneliti tanaman obat. Dia kabur setelah berantem sama bangsawan yang mau nyuri hasil penelitiannya. Karena terus dikejar, dia mutusin buat sembunyi di hutan kematian ini, sambil berharap nemu tanaman-tanaman baru yang langka. Dia di sini benar-benar kagum banget sama Hiraku bisa hidup di sini. Bahkan bisa jenakin monster-monsternya juga. Hiraku sadar ini kesempatan langka, soalnya Lu adalah manusia pertama yang dia temui. Mikir kalau bakal susah ketemu orang lain lagi, Hiraku nekat ngajak Lu buat tinggal bareng dia. Lu coba ngingetin kalau ada orang yang ngejar dia dan dia itu vampir. Tapi Hiraku sama sekali nggak peduli. Hiraku jujur kalau awalnya dia kesini buat hidup sendiri karena susah bergaul. Tapi sekarang dia sadar kalau dia gak mau hidup sendirian lagi. Akhirnya Lu pun setuju. Lagian dia juga gak punya tempat lain buat pergi. Meskipun ya dia sedikit malu sama lamaran dadakan Hiraku itu. Keesokan paginya Lu muncul dalam wujud yang sedikit lebih muda. Hiraku bingung dan Lu ngejelasin kalau dalam wujud ini Hiraku bakal lebih nahan diri buat gak macem-macem. Yang langsung disetujui sama Hiraku. Hiraku lalu bilang kalau rencana berikutnya adalah nanam ubi jalar dan nyebut Lu sebagai penduduk desa pertamanya. Guru si serigala kayaknya gak setuju. Jadi Hiraku ngoreksi omongannya, bilang kalau Lu lebih tepatnya penduduk desa ke-30. Setelah ngitung semua serigala dan laba-laba yang ada di sini. Lu nanya, apa Hiraku bisa nanam tanaman obat? Dan Hiraku setuju buat nyoba. Lu bilang mereka harus cari bibitnya dulu. Tapi Hiraku dengan santai bilang kalau dia nggak butuh bibit. Sebagai kontribusi, Lu yang bisa sihir, masangin lampu di toilet dan tempat-tempat yang lain. Masalah garam yang bikin Hiraku galau akhirnya terpecahkan. Lu ngasih tahu kalau salah satu lapisan tanah di situ sebenarnya adalah garam. Lu sampai kaget. Hiraku nggak sadar padahal udah sering kali gali-gali lubang. Baru aja hidup mulai tenang, Jabuton bunyiin alarm lagi. Udah kayak rutinitas gitu. Hiraku dan Lu langsung pergi ngecek dan nemu seorang gadis lain udah ketangkep sama para serigala dan laba-laba. Si gadis minta maaf karena udah nyerang dan minta tolong sama Hiraku. Pas dilepasin, dia langsung pakai sihir buat nyembuhin diri. Matanya lalu ngeliat Lu dan sadar kalau targetnya sembunyi di sini. Dia udah siap-siap mau nangkap si Lu, tapi para serigala keburu nyerang dia lagi. Hiraku akhirnya bawa gadis itu dan Lu kembali ke rumah. Lu ngejelasin kalau nasib gadis ini sama kayak dia. Jadi korban keganasan para serigala yang ternyata kebar sihir dan lincah banget ngehindarin mantra. Si gadis baru ini nanya siapa Hiraku. Dan sambil tersipu, Lu ngejawab kalau Hiraku itu suaminya. Gadis itu pun ngenalin diri, namanya adalah Tier, seorang malaikat. Hiraku ngira dia ini pelayan dewa, tapi Lu ngejelasin kalau malaikat di dunia ini adalah ras petarung yang lebih ngandelin otot daripada otak. Tier yang biasa dipanggil Tia, ngejelasin kalau dia ngejar Lu karena Lu punya hadiah burunan gara-gara kerusakan yang dia sebabkan di sebuah kota. Lu emang suka neliti obat dan ramuan aneh, dan kalau ada yang ganggu dia bakal ngeledakin semuanya. Lu membela diri, bilang itu cuma kejadian sekali karena para bangsawan emang nyebelin dan perlu dikasih pelajaran. Dia ngaku itu kecelakaan, tapi akhirnya ngaku juga kalau dia emang agak keterlaluan. Dia lari ke hutan karena dia sadar betapa lemahnya dia setelah melawan para serigala. Akhirnya Lu nawarin Tia buat tinggal bareng mereka. Nebak kalau Tia juga bakal suka buat tinggal di sana. Tia pun setuju dan Lu langsung ngajak dia tur keliling ladang. Mereka pun menghabiskan hari itu dengan panen sayuran. Dan sama seperti Lu, dia langsung jatuh cinta sama masakannya Hiraku. Beberapa hari kemudian, Tia datang curhat ke Hiraku. Dia nanya apa mereka bisa nanam strawberry lebih banyak lagi. Hiraku sih setuju aja, tapi dia juga ngasih gambaran realistis. Kalaupun ladangnya diperluas, tenaga mereka gak bakal cukup buat manen semuanya. Tia pun sadar kalau mereka memang butuh lebih banyak bantuan. Hiraku nambahin lagi. Kalaupun panennya kekejar, perut mereka juga gak bakal sanggup ngabisin semuanya. Obrolan pun berlanjut ke topik lain. Hiraku ngeliat kalau Kuroichi, Kuroni, Kurosan, dan Kuroyon sekarang masing-masing udah punya 3-4 anak. Populasi serigala inferior di desa itu meledak.
Gak lama lagi generasi baru ini juga bakal dewasa dan cari pasangan sendiri. Lo langsung nangkep maksudnya. Jumlah mereka bakal makin banyak lagi. Aku jadi pusing sendiri, sadar kalau pondok hancing yang dia bangun udah gak bakal muat. Akhirnya aku mutusin buat bikin kompleks perumahan anjing, khusus di sebelah kebun buah. Sampai sekarang aku masih belum ngasih nama anak-anak anjing yang baru saking banyaknya hidup. Pusing bro, gak cuma serigala, aku juga ngeliat anak-anak zabuton mulai pergi merantau. Walaupun ada beberapa yang milih buat tetap tinggal di desa. Suatu hari Tia pamit ke Hiraku, bilang mau pergi sebentar, lalu langsung terbang entah kemana. Beberapa hari kemudian Tia kembali, dan kali ini dia gak sendirian. Dia ngebawa segerombolan gadis high elf yang cantik-cantik. Ria, Rifu, Ria, Rize, Rire, Rieta, dan Rie. Hiraku sadar nama mereka semua depannya mirip. Ria yang paling tua ngejelasin kalau mereka semua memang bersaudara. Mereka datang atas rekomendasi Tia dan pengen tinggal di desa itu. Tia nabain kalau mereka punya latar belakang yang sedih. Dulu mereka tinggal di desa di utara, tapi sebagian besar kaum mereka tewas terseret perang antar manusia. Sejak itu mereka jadi pengungsi yang terus berkelana cari rumah baru. Lu juga ikut ngebujuk Hiraku buat nerima mereka, bilang kalau Haki Elf itu ras yang serba bisa. Dia nebak mereka masih muda, tapi Ria ngejelasin kalau dia yang paling tua, umurnya sedikit di atas 400 tahun, dan Ria yang paling muda sedikit di atas 300 tahun. Dengar itu Hirake cuma bisa melongo. Karena Tia dan Lu terus mendesak, Hiraku akhirnya setuju, tapi dengan satu syarat, mereka harus bisa akur sama teman serumah yang lain. Ria bingung, teman serumah? Lu dengan santai ngenalin Jabuiton dan para serigala Inferno. Hasilnya, para elf itu langsung auto pingsan berjamaah coy. Karena para elf mau tinggal bareng, Hiraku mutusin buat bangunin satu rumah besar buat mereka. Ternyata, para elf ini jago banget soal konstruksi. Hiraku pun nurut aja, jadi kuli di bawah komando mereka. Tugasnya ya cuma gali-gali dan bawain kayu. Setelah 10 hari, rumah itu pun selesai, gede dan keren banget. Hiraku jadi sedikit cemburu, tapi di sisi lain dia jadi belajar teknik bangunan baru dan kepikiran buat renovasi pondoknya sendiri. Rumah para elf punya satu ruangan tamu besar buat kumpul-kumpul, ruang penyimpanan di kedua sisinya, dan kamar masing-masing di lantai 2. Hiraku juga dibikin kaget sama gaya hidup para elf. Imajinasinya soal elf itu mereka bangun pas matahari terbit, tidur pas matahari terbenam, menyatu dengan alam, makan buah-buahan, dan anti sama logam. Ria langsung ngebantah, jangan remehin hutan. Kalau hidup kayak gitu, kau bakal mati cepet. Ria ngejelasin kalau mereka justru berencana mau nambang dan jadi pandai besi. Mereka bahkan langsung bikin tungku buat lelehin besi. Itu sesuatu yang Hiraku kira cuma bakal jadi kerjaannya para kurcaci. Gak lama mereka mulai produksi macam-macam perang. Pas dapat wajan dari logam, Hiraku senengnya bukan main. Dia ngerasa peradabannya maju pesat dan mikir kalau para elf ini bisa ngelakuin apa aja. Dia bilang ada beberapa hal yang mereka nggak bisa, contohnya menetap dan reproduksi. Hiraku mikir yang pertama udah kecapai nih, tapi dia milih diem soal yang kedua. Apalagi pas ngeliat para elf itu natap dia sambil senyum-senyum penuh arti. Para elf kemudian nemu ladang gandum. Hiraku menjelasin kalau mereka udah panen dan ngubahnya jadi tepung. Rie si bungsu langsung nanya, apa mereka bisa bikin roti? Sambil nunjukin toples ragi yang mereka bawa. Hiraku jelas seneng banget. Pas lagi asik nikmatin roti hangat, Hiraku tiba-tiba kepikiran sesuatu yang penting. Dia nanya ke Lu, apa tanah ini ada pemiliknya? Lu ngejelasin kalau hutan ini gak ada yang punya, tapi secara teknis ada di bawah kekuasaan Raja Iblis. Ngedenger itu Hiraku langsung panik. Tapi Lu nanya dia, karena Hiraku yang bangun semuanya dari nol, tanah ini ya batal jadi miliknya dia. Tia, Lu, dan Ria benar-benar kagum sama si Hiraku ini. Bukan cuma bisa jenakin masa-masa legendaris, tanaman di ladangnya juga super subur. Tapi di sisi lain, pengetahuan Hiraku soal dunia luar itu nol besar. Dia punya stereotip salah soal para elf, dan bahkan gak tahu apa itu malaikat. Para gadis penyimpulin kalau Hiraku ini bukan cuma kurang pengetahuan, tapi emang spesial. Sementara itu, Hiraku lagi pondoknya bikin cangkir kayu. Dia baru ingat kalau proyek saluran airnya mandek. Gak lama Jabuiton nunjukin kalau dia nangkap seekor ratu lebah. Karena Gania dimakan dan lebahnya juga jinak, Hiraku mutusin buat bikinin rumah kecil buat si ratu. Berharap bisa panen madu nantinya. Dia yang lagi terbang di atas jadi penasaran. Tapi pas tahu itu sarang lebah, dia langsung kabur saking takutnya. Hiraku jadi sadar, dia perlu nanam bunga buat para lebah. Setelah itu, Hiraku mulai gali lubang besar buat dijadiin waduk.
Dia ngejelasin rencananya ke Ria soal ngalirin air dari sungai. Dia nanya proses saluran airnya udah sejauh mana, dan pas denger aku baru mulai, dia ngasih saran buat nentuin bahannya dulu. Aku kepikiran buat pakai batu, tapi Ria bilang bakal susah nyarinya. Pakai kayu juga gak efisien karena bakal banyak yang bocor. Akhirnya aku pakai tanah liat. Dengan alat pertanian maha kuasanya, dia modetin tanah itu sampai jadi keras dan sekoko beton. Para elf pun langsung ngerjain pondasinya, sementara Hiraku fokus nambungin dan ngelapisin salurannya. Hiraku juga berhasil nangkepin beberapa ikan. Tia dan Lu ngenalin ikan itu sebagai ikan ganas dari hutan kematian, dan ragu apa aman itu buat dimakan. Mereka pun nyuruh Hiraku buat nyicipin dulu. Pas Hiraku baik-baik aja, barulah mereka ikut makan dan ternyata rasanya enak banget coy. Hiraku juga kaget karena dia ternyata bisa nanam padi. Dengan adanya saluran air, dia langsung bikin sawah. Para gadis awalnya ngira dia mau bikin kolam ikan, tapi Hiraku ngejelasin kalau itu buat nanam padi. Padi pun tumbuh super cepat. Setelah panen, Hiraku ngajarin mereka prosesnya. Dia pakai alatnya buat jadi mesin perontok, lalu lesung dan alu buat misahin gaba dan poles berasnya. Para gadis ngeliatnya aja udah capek dan nanya gitu kapan dia bisa makan. Hiraku sabar ngejelasin kalau belasnya harus dimasak dulu. Akhirnya dia bikin bola-bola nasi atau onigiri yang diisi ikan asin. Hasilnya, para gadis suka banget sampai ngabisin semuanya. Dan cuma nyisain sebutir nasi buat si Hiraku. Masalah berikutnya, mandi. Para gadis bisa bersih-bersih pakai sihir, tapi Hiraku kan gak bisa ya. Dia mutusin buat bangun pemandian air panas atau onsen. Mereka awalnya bilang bisa mandi di sungai, tapi Hiraku ngejelasin enaknya punya onsen. Apalagi pas musim dingin, hangat banget, enak gitu. Proyek pemandian pun berjalan lancar, tapi Hiraku kepikiran soal limbah airnya. Tia pun ngasih ide jenius, pakai slime. Slime bakal makan limbah dan ngejernihin airnya. Tia bahkan bawain beberapa slime. Hiraku pun bikin kolam pemurnian buat mereka. Tia nambahin kalau slime itu juga bisa ditaruh di toilet. Tapi Hiraku gak tega mau buang air di atas kepala slime. Hiraku juga nemu beberapa jamur liar. Karena dia tahu mana yang beracun, dia pakai alatnya lagi. Mukul kayu sambil ngebayangin jamur sitek, shimeji, dan jamur enak lainnya. Dan itu berhasil. Malam itu, Hiraku pun ngajarin para gadis cara pakai onsen. Dia ngejelasin urutannya, lepas baju dan bilas badan dulu di area cuci. Ria motong penjelasannya dan bilang bakal lebih gampang kalau Hiraku contohin langsung. Hiraku pun setuju dan mulai nunjukin langkah-langkahnya. Pas dia masuk ke bak air panas, dia hampir meleleh saking nikmatnya gitu coy. Para gadis yang ngeliat itu jadi gak sabar dan langsung ikutin langkah-langkahnya buat nyusun Hiraku ke dalam bak. Hiraku yang kaget jadi mau keluar buat ngasih mereka privacy. Tapi para gadis Nadia, mereka bilang mending mandi bareng aja gitu biar hemat. Jadi gak perlu manasin air lagi. Dikelilingi para gadis yang cantik dan kawaii, Hiraku jadi gak bisa santai sama sekali. Dia kepikiran buat bangun pemandian terpisah khusus buat cowok. Tapi para gadis langsung protes, bilang kalau gitu onsen itu bakal jadi pemandian pribadi Hiraku dong. Dan itu gede banget. Keesokan harinya, Hiraku girang banget pas ngeliat dia berhasil nanam beberapa jenis jamur. Rencananya malam ini adalah pesta hotpot jamur. Tapi rencananya sedikit terganggu saat dia dengar para serigala menggonggong. Ternyata mereka nemu dan ngegiring 5 elf baru ke desa. Pas para gadis baru ini ngenalin diri, Hiraku langsung sadar polanya, yaitu nama mereka semua depannya sama. Udah pasti mereka ini bersaudara juga, udah kayak franchise itulah. Dia yang jelasin kalau dia kenal mereka. Mereka dulu satu desa, tapi terakhir ketemu sekitar 200 tahun yang lalu. Tanpa banyak basa-basi, Hiraku mempersilakan mereka buat tinggal. Ria pun langsung semangat, bilang mau mulai bangunin rumah buat mereka. Sekalian dia juga nawarin buat renovasi rumah Hiraku biar lebih keren lagi. Sementara itu dari sudut pandang yang berbeda, Kuro si serigala lagi ngamatin tuannya. Dia sadar betul jumlah wanita di sekitar Hiraku makin nambah aja. Kuro pun jadi teringat masa lalunya. Dulu, dia hidup sendirian di hutan, jagoan yang gak pernah kalah berantem sama penjahat lain. Dia hidup bebas sesukanya. Tapi suatu hari dia ketemu seekor betina bernama Yuki yang ternyata bisa ngalahin dia. Sejak kekalahan manis itu, mereka jadi pasangan dan berpetualang bersama. Yuki akhirnya hamil dan Kuro pun siap jadi seorang ayah. Tapi nasib buruk menimpa mereka. Mereka ketemu beruang Grappler, si raja hutan. Mereka dihajar habis-habisan. Tapi untungnya si beruang gak makan mereka. Dengan luka parah, mereka gak bisa berburu lagi. Mereka jadi lemah banget sampai mangsa biasa pun bisa ngusir mereka.
Akhirnya mereka sampai di pusat hutan, tempat yang bahkan dihindari oleh si beruang grappler. Di sanalah mereka nemu seorang manusia yang hidup sendirian. Biasanya manusia di hutan ini cuma ngumpet dan gak pernah netap lama. Kuro bingung gimana manusia selemah itu bisa bertahan hidup. Tapi kemudian dia ngerasain kekuatan tak terbatas dari alat pertanian maha kuasa milik Hiraku. Kuro pun pasrah, ngira hidupnya dan Yuki bakal berakhir di situ. Tapi di luar dugaan, Hiraku malah ngasih mereka makanan dan ngerawat luka mereka. Sejak saat itu, Kuro dan Yuki mutusin buat ngabdi dan jadi bawahan setianya Hiraku. Hiraku ngasih mereka nama, tempat tinggal, dan gak lama kemudian keluarga mereka makin besar. Hiraku, si manusia biasa itu, juga jadi pemimpin dari kelompoknya sendiri. Satu-satunya kekhawatiran Kuro adalah Hiraku kayaknya gak sadar kalau mereka ini serigala Inferno, monster super menakutkan. Tapi Kuro yakin semuanya bakal baik-baik aja. Dia bersyukur banget bisa ketemu sama Hiraku. Singkat cerita, rumah baru Hiraku akhirnya selesai dibangun. Para gadis ngajak dia tur keliling rumah barunya. Pas sampai di satu ruangan yang pintunya ada kunci bautnya, Hiraku jadi penasaran. Tapi pas dia buka dan lihat ada tempat tidur ukuran double, dia langsung tutup pintu lagi, pura-pura gak lihat apa-apa, dan meloyor pergi. Keesokan harinya, Hiraku mutusin buat masak sesuatu yang spesial, yaitu kari. Dia ngajak para gadis ke kebun rempahnya, tempat banyak tanaman asing tumbuh. Hiraku ngejelasin kalau berkat alat saktinya, dia bisa nanam tanaman tropis yang harusnya gak bisa tumbuh di daerah bersalju. Dia mulai ngumpulin bahan-bahan seperti jintan, kunyit buat nasi warna kuning khas kari, dan juga ketumbar. Hiraku ngejelasin kalau biji ketumbarnya harus dihalusin, tapi daunnya punya bau khas yang bikin para serigala kabur. Para gadis langsung tertarik dan mikir kalau daun ketumbar ini patut buat diteliti. Terakhir, Hiraku ngumpulin lada hitam dan juga cabai. Pas mau mulai masak, Hiraku sadar tinggal Ria yang nemenin. Ria bilang lu dan Tia lagi sibuk riset buat bikin jimat perlindungan. Singkat cerita, Hiraku pun mulai masak. Dia panasin minyak lobak, masukin daging kelinci, terus giring semua rempah kecuali jintan. Pas dagingnya udah agak kecoklatan, dia angkat biar gak kematangan. Sisa minyak dan sari dagingnya dia pakai buat numis jintan. Baru setelah itu dia masukin bawang bombay, jahe, dan bawang putih cincang. Berikutnya tomat masuk sampai jadi kayak pasta. Baru rempah-rempah bubuk dan garam dituangin. Daging dan kedelai rebus dimasukin lagi dengan sedikit air. Pas lagi nunggu kari mateng, Hiraku ngerasa ada yang kurang, yaitu roti naan. Dia langsung ngajarin resepnya mirip roti biasa. Pas kari dan naan mateng, para gadis juga udah balik. Hiraku ngajarin cara makan naan dengan kari. Dan mereka semua suka banget sampai nambah. Ngelihat mereka makan, Hiraku cuma bisa berharap semoga ada sisa buat dia. Lu dan Tia iseng nawarin kari ke para serigala, tapi baru nyium baunya aja mereka udah lari terbirit. Dengan musim dinginnya makin deket, Hiraku mulai persiapan. Dia ngumpulin kayu bakar dan minta Jaguton bikinin beberapa selimut tambahan sebelum hibernasi. Lu dan Tia ditugasin buat ngawetin daging dengan cara diasap dan dikeringin. Soalnya serigala gak akan bisa banyak berburu pas salju turun. Hiraku sendiri sibuk bikin tempat penyimpanan sayuran. Dia bikin kotak 2 tingkat. Sayuran ditaruh di atas, ditutup selimut dan salju. Cairan dari salju yang mencair bakal ngumpul di bawah. Ngejaga sayuran tetap kering. Ngelihat para gadis pakai sihir, Hiraku jadi pengen bisa juga. Tapi dia bersyukur mereka ada di sana. Sementara dia ngerasa cuma bisa berkebun dan masak doang. Ngedenger itu lu langsung ngebantah, bilang kalau Hiraku itu yang paling luar biasa, karena bisa bertahan hidup sendirian di hutan kayak gini. Singkat cerita, musim dingin pun tiba. Mereka lebih banyak ngabisin waktu di dalam ruangan. Biar gak bosen, Hiraku bikin beberapa permainan papan, seperti reversi, catur, dan juga mahjong. Pas main reversi, Lu ngeremin aturannya yang simple. Tapi Tia sadar kalau permainan itu butuh strategi yang rumit. Lu yang kesel karena dipuji Hiraku langsung nantang si Tia. Di tengah permainan, Tia udah hampir pasti menang. Lu yang gak mau kalah, gak sengaja nyinggil papan permainannya sampai berantakan. Dia nyaranin buat mulai dari awal, tapi Tia dengan santai pakai sihir dan balikin semua ngeping persis ke posisi semula. Lu nyenggol lagi, Tia balikin lagi. Akhirnya Lu menyerah dan ngajak tanding 2 dari 3 permainan. Hiraku ngelirik ke pemain lain dan ngelihat Kuro lagi ngasih saran strategis ke para elf. Dia kemudian kaget setengah mati pas ngelihat serigala-serigala lain lagi serius pada main catur. Mereka bukan cuma ngerti aturannya, tapi mainnya jago banget. Hiraku sampai ngerasain aura mengerikan dari mereka dan mutusin gak akan pernah nantang serigala main catur seumur hidupnya. Lu yang sombong nantang para serigala, mikir gak mungkin gitu dia kalah. Hasilnya dia kalah telak.
Dan kali ini dia gak berani ngebalikin meja karena takut sama Kuro. Terakhir, Hirako main mahjong sama Kuro, Tia, dan Ria. Dia gak nyangka Kuro bisa secepat itu ngerti aturannya. Hasilnya, Hirako kena mental lagi. Dia kalah telak dan jadi juru kunci, sementara Kuro jadi juaranya. Biar gak sedih-sedih amat, Hirako akhirnya bikin bowling mini. Biar seru, pin bowlingnya dinamain pakai nama-nama orang jahat. Dengan main game setiap hari, musim dingin pun berlalu dengan cepat dan musim semi akhirnya tiba. Suatu pagi, ketenangan desa dipecah oleh alarm dadakan dari Zabuton. Semua orang langsung melihat ke langit dan nemu sesuatu yang gede banget lagi terbang mendekat. Hirako nebak itu naga, tapi Tia langsung koreksi, bilang kalau itu adalah wyvern. Wyvern itu langsung masuk mode tempur, nyeburin api ke arah mereka. Lu dan Tia langsung sigap masang perisai sihir, sementara para elf gerak cepat madamin api yang mulai nyebar ke ladang. Tidak, aku bingung harus ngapain. Dia pun manggil alat pertanian maha kuasanya, yang secara mengejutkan berubah jadi tombak super keren. Tanpa pikir panjang, dia lempar tombak itu. Si wyvern sempat masang 3 lapis perisai sihir, tapi tombak itu nembus semuanya dan lukain sayapnya. Hirako lempar sekali lagi, kali ini tepat di dada, dan si wyvern langsung tewas di tempat. Setelah pertempuran singkat itu, Hirako nanya, apa ketemu wyvern itu hal yang wajar? Lu ngejelasin kalau mereka itu makhluk yang langka. Hirako jadi curiga ada yang ngirim ke sana. Tapi Tia bilang itu gak mungkin, soalnya wyvern itu aset yang berharga, gak bakal dikirim sendirian buat nyerang. Akhirnya mereka nyimpulin kalau ini cuman lagi apa saja. Obrolan serius itu pun langsung berubah pas Hirako nanya, bisa dimakan gak? Para gadis serempak bilang kalau daging wyvern itu konon enak banget. Hirako pun langsung masak 3 hidangan berbeda dari daging wyvern yang sukses bikin semua orang ketagihan. Sambil makan, Lu nanya ke Tia, apa dia bisa nahan lemparan tombak Hirako. Tia jujur kalau wyvern aja gak bisa, dia juga gak akan sanggup. Lu pun bersyukur mereka pertama kali ketemu para serigala, bukan langsung berhadapan sama Hirako. Sementara itu di kerajaan Ibis Galgardo, para jenderal besar lagi rapat. Mereka dapat laporan kalau seekor wyvern udah tumbak. Jenderal Randon gak percaya, soalnya buat ngadepin satu wyvern aja biasanya butuh kekuatan militer penuh. Jenderal Basil nambahin kalau wyvern itu diserang dari darat dan mati cuma dalam 2 serangan. Randon langsung pucat, takut mereka gak bisa ngelawan orang sekuat itu. Dan mereka pun mutusin buat resign aja gitu. Di tempat lain, di sarang naga, 2 naga bernama Dors dan Gucci juga lagi ngomongin pertarungan itu. Dors nanya ke Gucci, apa yang bakal terjadi kalau dia yang kena lemparan tombak itu. Gucci dengan santai nebak kalau tombak itu kemungkinan besar bakal nembus badannya sampai bolong. Mereka pun di sini sepakat kalau nyerang orang itu adalah ide yang super bodoh. Balik lagi ke desa, Hirako yang lagi nikmatin daging wyvern ngerasa ada yang kurang, yaitu minuman beralkohol. Dia pun mutusin buat bikin anggur. Para gadis langsung semangat dan panen anggur dalam sekejap. Hirako nyiapin wadah besar dan minta para gadis buat nginjek-injek anggur itu. Awalnya mereka agak canggung, tapi para elf punya ide buat nyanyiin lagu dari desa mereka biar lebih asik. Mereka pun di sini berhasil ngisi beberapa barrel, dan Hirako membiarin ragi alami dari kulit anggur buat proses fermentasi. Awalnya Hirako khawatir bikin kebanyakan, tapi pas denger para gadis bilang minuman segitu bakal habis dalam sekejap, dia malah jadi khawatir kalau bikinnya ini kurang banyak. Beda alam, beda cerita. Di alam dewa pencipta lagi ngintip Hirako dan ngerasa usahanya udah cukup buat nebus dosa. Tapi Dewi Pertanian masih nyemprot dia. Sang Dewi marah karena Dewa Pencipta bukan cuma menghukum jiwa yang gak bersalah, tapi pas coba nolong malah ngelempar dia ke hutan kematian. Puncaknya Sang Dewi ngamuk karena Dewa Pencipta ngasih Hirako replika tombak suci Grime. Dewa coba membela diri, bilang Hirako cuma pakainya buat bertani dan dia udah ngedapetin izin. Tapi Sang Dewi makin marah, bilang kalau izin itu gak termasuk ngasih senjata super kuat ke manusia yang harusnya langsung mati karena energinya kesedot. Dewa ngelek lagi, bilang Hirako baik-baik aja karena dikasih tubuh super sehat. Sang Dewi juga ngomel soal patung dewa yang dibuat Hirako, dimana wujudnya digambarin kayak orang tua. Akhirnya Sang Dewi ngehukum Dewa Pencipta buat duduk diam selama 300 tahun. Kembali di desa, Zabuton ngasih sinyal lagi. Ternyata para serigala dan laba-laba nangkap seorang gadis lagi. Lu kaget karena itu adalah adiknya yang bernama Flora. Flora ngejelasin kalau dia ngikutin Tia ke hutan karena denger kakaknya dikejar malaikat. Hirako nawarin dia buat tinggal sementara. Flora pun setuju, tapi dia masih agak aneh ngeliat Hirako jadi suami kakaknya. Lu pun langsung ngejelasin CV-nya ke Hirako. Yang mana dia adalah tuan dari serigala Inferno dan baru aja ngejatuhin seekor wyvern. Dengan itu, Flora pun langsung kicep dan minta maaf.
Momen ini akhirnya bikin Hiraku sadar. Dia nanya, "Tunggu, jadi Kuro itu bukan anjing biasa, ini serigala." Dia lalu nanya maksud dari Inferno. Kuro pun langsung ngasih demo dengan nyemburin api dari mulutnya. Hiraku cuma bisa kagum, sementara Lu dan Tia shock berat. Mereka gak percaya gitu Hiraku baru sadar sekarang, padahal udah hidup bareng mereka sekian lama. Setelah itu, Flora pun jadi tertarik sama ide Hiraku buat bikin miso dan kecap dari kedelai fermentasi. Setelah beberapa hari, Flora pamit pulang, tapi sebulan kemudian dia balik lagi buat netap di Geza. Dan kali ini dia bawa semua pelayannya. Aneh, kepala pelayan bilang ke Hiraku kalau mereka siap melayani sesukanya. Flora juga bawa 2 sapi yang bikin Hiraku girang karena artinya mereka bisa bikin mentega dan keju. Detokulasi desa makin beragam, dia ngerasa kesepian sebagai satu-satunya malaikat. Dia pun pamit sebentar lalu terbang pergi. Gak lama kemudian dia balik lagi ngebawa skuadnya. Ada 3 malaikat dohanya yaitu Grand Maria, Kudel, dan juga Korone. Dan ada juga beberapa manusia kadal yang diwakili Daga dan seekor ayam. Dengan kedatangan para pelayan ras Ogre, semua pekerjaan rumah jadi beres lebih cepat. Hiraku ngajarin mereka resep-resep masakan yang rumit, yang ternyata bikin para Ogre jadi hobi masak. 3 malaikat jadi petugas keamanan desa berpatroli di hutan. Manusia kadal jadi tim konstruksi. Karena semua manusia kadal mirip, Hiraku ngasih Daga shell di lengan biar bisa dibedain. Gak lama, Ria datang lagi, ngebawa semua elf yang dia temukan di hutan. Hiraku sadar, mereka semua perempuan dan nanya soal elf laki-laki. Ria ngejelasin kalau para pria enggak selamat, tapi mereka berniat buat membuat yang baru dalam jumlah yang banyak. Hiraku cuma bisa mendoakan yang terbaik dan mutusin buat gak nanya lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, Hiraku ngumpulin sama perwakilan buat rapat nentuin nama desa. Lu ngusulin nama Hiraku, tapi Hiraku gak suka. Aneh ngusulin nama hutan, tapi desa hutan kematian. Kedengarannya serem banget. Akhirnya Zewiton pun nunjuk ke pohon raksasa di tengah desa. Hiraku pun dapat ide dan menamainya Desa Pohon Raksasa. Malam itu mereka ngadain pesta peresmian sambil minum anggur angkatan pertama. Semua warga mulai manggil Hiraku sebagai wali kota. Hiraku bilang itu harus diputusin bareng-bareng nanti. Tapi pas para gadis bilang semua orang udah setuju, maka Hiraku pun resmi jadi wali kota dadakan Desa Pohon Raksasa. Tapi meskipun jabatannya baru, tugas hariannya tetap sama, yaitu bertani, memasak, dan mengurus keluarganya yang terus bertambah besar ini. Suatu hari, Desa Pohon Raksasa kedatangan tamu agung, seorang utusan dari kerajaan iblis, yaitu Basil Sang Sindra. Basil meminta untuk bicara dengan penanggung jawab desa. Hiraku pun dengan siap maju ke depan. Di sini Basil menyerahkan hadiah dan menjelaskan kalau Raja Iblis ingin mendiskusikan status desa mereka. Hiraku langsung deg-degan. Dia ingat kalau tanah ini secara teknis milik Raja Iblis. Wah, jangan-jangan mau disuruh bayar pajak gede atau malah diusir, pikirnya. Gak aman, Hiraku langsung ambil inisiatif. Dia bilang ke Basil kalau Raja Iblis mengizinkan mereka tinggal, mereka bersedia bayar pajak 10% dari hasil panen. Hiraku sendiri was-was tawarannya terlalu rendah. Tapi di luar dugaan, Basil langsung setuju. Hiraku nambahin lagi, mereka bisa ambil pajaknya setahun sekali sebelum musim dingin. Deal, kontrak pun ditandatangani. Pajak 10% itu cuma buat hasil ladang, gak termasuk produk olahan kayak susu, telur, madu, atau alkohol. Kalau mau itu, ya harus lewat jalur dagang. Mereka negosiasinya agak maksa. Hiraku juga ngasih hadiah balasan. Setelah Basil pergi, para gadis langsung muji Hiraku. Ternyata negosiasinya itu jenius banget. Mereka ngasih tahu kalau pajak normal di kerajaan iblis itu 50% sampai 60%. Dengan nawarin 10%, Hiraku udah dapet diskon gede-gedean. Syarat yang minta mereka datang sendiri buat ngambil pajak juga langkah yang cerdas. Karena itu masa kerajaan buat ngakuin keberadaan desa secara resmi. Plus sekarang mereka dapat pelindungan dari Raja Iblis. Lu juga girang banget sama hadiah dari Basil, yaitu obat maha kuasa yang bisa diminum atau dioles, manjur buat segala penyakit. Sementara itu Basil lapor ke 3 jenderal lainnya. Mereka semua shock. Desa yang bisa ngalahin Wyvern kok mau-maunya tunduk gitu aja. Randan curiga ada udang di balik batu. Basil ngaku kalau dia juga takut, tapi dia gak punya pilihan lain. Dia ngejelasin kalau di desa itu ada putri vampir yaitu Lulusilu, dan malaikat musnah yaitu Tyr. Belum lagi ada pasukan High Elf, kawanan serigala Inferno, dan trio malaikat pembunuh. Kalau dia gak terima tawaran mereka, artinya seluruh kerajaan iblis harus siap perang. Jenderal Glatz yang curigaan mutusin buat buka hadiah dari Hiraku. Takutnya itu jebakan. Ternyata isinya cuma buah-buahan, tapi bentuk dan warnanya jauh lebih bagus dari apa biasa. Basil lalu nunjukin kalau kain pembungkus buah itu dibuat oleh laba-laba iblis raksasa. Glatz langsung kena mental.
Dia cerita kalau dulu seekor laba-laba iblis pernah bertarung melawan salah satu raja iblis terdahulu, dan hasilnya itu seri. Yang berarti kekuatan desa itu jauh di luar perkiraan mereka. Beberapa waktu setelah kunjungan utusan Raja Iblis, datang lagi tamu super VIP, yaitu Doors. Bersama bawahannya yang bernama Gucci. Mereka datang membawa hadiah dan bilang mau nyapa sebagai tetangga. Meskipun sarang mereka jauh berada di selatan. Kira aku kaget melihat naga raksasa itu terus-terusan nunduk hormat ke dia. Kira aku mau ngajak mereka masuk, tapi badan Doors kegedean. Gucci pun minta Doors buat berubah jadi wujud manusia. Setelah makan-makan dan minum-minum, Doors ternyata jatuh cinta sama alkohol buatan desa. Dia sampai pengen tinggal di sana. Tapi Gucci langsung nyeret dia pulang, ngingetin kalau dia punya wilayah buat dijaga dan bakal jadi gangguan kalau kelamaan di sana. Setelah 2 kunjungan penting itu, Hiraku sadar mereka butuh cara lebih baik buat nyambut tamu. Dia pun mutusin buat bangun rumah tamu. Awalnya dia ngusulin rumah buat 4 orang, tapi para gadis langsung nolak. Mereka bilang tamu biasanya datang rombongan. Jadi rumahnya harus muat minimal ya 30 orang lah. Hiraku juga pengen mengubah protokol penyambutan tamu. Selama ini prosedurnya adalah para malaikat nemuin tamu, nanggap mereka, terus diseret ke desa. Kalau Zabuton bunyiin alarm, semua orang langsung siap tempur. Hiraku pun ngasih lonceng ke Zabuton buat sinyal ada tamu, bukan ada musuh. Ide Hiraku buat tim penyambut yang cuma diisi dia, Lu dan Tia juga ditolak mentah-mentah. Timnya harus lebih besar dan juga formal. Gak lama kemudian protokol baru itu langsung diuji. Gals dan juga beberapa bismen dari desa Melolong tiba. Mereka bilang mau menjalin hubungan baik. Lu yang maju sebagai perwakilan langsung nanya, cuma segini orangnya. Pas Galf ngejawab iya, Lu dengan dingin bilang kalau orang lain yang mereka temukan bakal dianggap musuh. Dan bener aja, para serigala Inferno langsung nyeret beberapa bismen lain yang lagi ngumpet. Galf auto kucap dan minta maaf. Mereka akhirnya diizinkan masuk, tapi langsung digiring ke rumah tamu dan dikunci di dalam. Dia ngejelasin karena mereka gak ngikutin prosedur normal pengunjung, kayak bawa hadiah atau dan lainnya. Mereka gak bakal ngedapetin perlakuan normal. Para gadis awalnya nolak ngasih makanan enak atau alkohol, tapi Hiraku berhasil ngebujuk mereka buat tidaknya ngasih alkohol lah. Sambil minum-minum, Hiraki nanya gimana mereka tahu soal desa ini. Gals cerita kalau dia dengar dari orang-orangnya Raja Iblis. Desa Melolong biasanya hidup dari berburu dan menambang, lalu berdagang dengan desa manusia. Tapi karena lagi ada masalah perdagangan jadi gak stabil, makanya mereka cari mitra dagang baru. Soal orang yang ngumpet, itu katanya prosedur standar mereka. Kalau tim utama kenapa-kenapa, tim pengintai bisa balik dan juga lapor. Keesokan harinya, Galf musulin buat buka jalur dagang. Tapi karena susah buat ngebawa barang ke sini, dia berharap Hiraku yang bisa datang ke desa mereka. Hiraku mikir dia bisa pakai para serigala buat narik gerobak. Jadi dia pun setuju. Buat perdagangan pertama, Galf ngebawa barang-barang dari perak, kaca, dan juga logam dengan imbalan makanan. Hiraku pun di sini setuju. Lalu pas mau pamit, Galf minta maaf karena gak ngebawa hadiah. Dia jujur kalau di desanya gak ada kebiasaan kayak gitu. Dan mereka juga lagi miskin. Hiraku dengar bijaknya jawab kalau yang penting itu bukan nilainya, tapi niat baik di baliknya. Beberapa waktu pun berlalu, Hiraku merasa sudah saatnya mereka ngirim armada dagang pertama ke desa Melolong. Tapi para gadis kompak melarang Hiraku pergi. Akhirnya disepakati kalau Tia yang akan pergi bersama beberapa manusia kadal. Perjalanan normalnya butuh 10 hari, tapi Doors si naga nawarin jasa supir naga super cepat dengan bayaran cuma 1 baril anggur. Sejak kunjungan pertamanya, Doors memang jadi sering mampir dan selalu membawa hadiah harta karun atau senjata. Jadi kedatangannya ya gak ada yang protes lah. Beberapa hari kemudian, Tia kembali bersama Doors yang lagi mewek. Tia cerita, para bismen awalnya syok berat ngeliat naga dan nolak nerima barang dagangan mereka. Tapi berkat saran Hiraku soal sampel gratis, mereka akhirnya ketagihan dan semua barang ludes ditukar. Doors sedih karena baril anggur yang jadi bayarannya ikut ditukar juga. Hiraku pun nenangin dia, bilang kalau malam ini dia boleh minum sepuasnya. Doors pun di sini langsung ceria lagi coy. Dia juga bawa kabar lain, wali kota desa Melolong nanya, apa beberapa warganya boleh pindah ke desa pohon raksasa. Hiraku setuju, toh mereka butuh lebih banyak tenaga kerja. Dia lalu ngasih detailnya, ada sekitar 20 orang yang mau datang, dan semuanya perempuan muda. Hiraku jadi agak kecewa, dia khawatir desanya yang mayoritas perempuan ini gak punya masa depan. Tapi akhirnya dia setuju, tapi dengan syarat, mereka juga ngirim beberapa pemuda. Rombongan bismen pun tiba. Singkat cerita, rombongan bismen pun tiba, dipimpin oleh seorang gadis bernama Sena. Dia berterima kasih dan bilang mereka siap dipekerjakan sesukanya, asal jangan diusir.
Iraku dengan ramah nyuruh mereka buat santai dan beradaptasi dulu. Dia juga nanya soal pemuda yang dia minta. Cina bilang mereka ngebawa 3 anak laki-laki. Iraku kaget, tapi lalu mikir, 5 atau 10 tahun lagi mereka bisa jadi harapan masa depan desa. Para bismen yang awalnya kira bakal diperlakukan buruk, jadi cepat betah karena kebaikan semua orang. Iraku juga sadar kalau Sina ini bisa sihir. Dan kayaknya semua orang di desa bisa sihir kecuali dia. Dia pun coba menghibur diri, mikir bisa belajar bareng anak-anak bismen. Meskipun dia tahu suatu hari nanti bakal gampang dilewatin sama mereka. Suatu hari saat lagi panen apel, Hiraku dengar suara gaduh dan tanah bergetar. Grand Maria lapor kilat, yang mana seekor beruang grip dan ular beludak berdarah lagi berantem di utara hutan. Pikiran pertama Hiraku, daging beruangnya bisa dimakan gak ya? Dia langsung minta Grand Maria buat nganterin dia ke lokasi. Sesampainya di sana, Grand Maria nyaranin buat mundur dan bikin rencana dulu. Tapi Hiraku malah minta diturunin. Begitu mendarat, dia langsung nyerang dan ngalahin kedua monster itu masing-masing dengan sekali pukul ruang coy. Para malaikat pembunuh yang nyusul cuma bisa melongo. Kagum itu karena mereka sendiri gak akan bisa ngalahin monster sekuat itu dengan satu serangan doang. Malamnya Hiraku masak besar. Dia bikin semur beruang pakai anggur. Para gadis langsung protes karena dia pakai anggur mereka yang berharga. Tapi Hiraku santai bilang kalau masak pakai anggur itu hal yang biasa. Sayangnya daging beruangnya agak amis. Dia juga goreng daging ularnya dan ternyata rasanya enak banget, mirip kayak ayam goreng gitu. Karena rasa daging ularnya mirip sama ayam, Hiraku dapet ide cemerlang. Dia samperin Flora dan nanya apa dia punya semacam agen antibakteri. Flora dengan santai nawarin ramuan yang bisa meledakkan segalanya. Hikaru auto panik dan minta versi yang lebih lemah. Hiraku juga nanya progres pembuatan miso. Flora ngaku gagal total. Dia udah ngikutin instruksi, tapi gak ada fermentasi, dan ramuan coba-cobanya malah bikin rumahnya meledak 3 kali. Keesokan harinya, Hiraku mulai proyek mayonesnya. Dikumpulin telur ayam, nambahin garam dan cuka, lalu dikocok sambil ditambahin minyak sedikit demi sedikit sampai jadi mayones. Tutup pingit lah buat cocolan ular goreng. Setelah itu, dia bantu Flora bikin miso. Mereka rebus kedelai, giling, lalu Hiraku pakai alat saktinya buat tambahin jamur goji. Adonannya dibentuk seperti bola, dimasukin ke barrel buat difermentasi. Lalu tiba-tiba, Lu manggil, bilang ada tamu, yaitu sekelompok kurcaci tua yang dipimpin oleh Donovan datang. Mereka dengar soal alkohol berkualitas tinggi di desa itu dan berharap bisa dibagi sedikit. Para gadis bilang itu gak gratis. Donovan ngaku mereka gak punya uang, tapi punya teknologi. Mereka adalah ahli pembuat alkohol dan bisa bantu mengubah hasil panen desa jadi minuman berkualitas super. Para gadis langsung setuju. Para kurcaci pun di sini langsung kerja, pakai teknik distilasi buat bikin whisky jago. Akhirnya mereka pun mutusin buat netap dan jadi tim pembuat bir resmi desa. Setelah itu, desa pun ngadain pesta penyambutan buat para bismen dan kurcaci. Hiraku seneng akhirnya ada tambahan laki-laki dewasa. Dia iseng nanya ke Donovan, apa ada gadis di desa yang menarik perhatiannya. Jawaban Donovan sungguh legendaris. Ketika di desa ini terlalu muda. Kalau mereka gak bisa numpuin janggut, berarti mereka bukan tipeku. Kemudian suatu hari, seekor naga asing mendekat dengan aura mengancam. Hiraku udah siap tempur, tapi Dors tiba-tiba muncul dan ngadang naga itu. Pas mereka lagi tegang-tegangan, naga ketiga yang lebih serem muncul. Hiraku langsung lempar tombaknya, tapi si naga berhasil menghindar di titik terakhir. Guci cepet-cepet ngehantiin Hiraku, ngejelasin kalau mereka bukanlah musuh. Setelah mendarat dan berubah jadi manusia, plot twist pun terungkap. Dua naga itu adalah istri dari Dors, yang bernama Grafalun dan putrinya yang bernama Lastismoon. Mereka ngira Dors ini selingkuh karena sering nyelinap keluar bawa harta karun dan baru pulang pagi-pagi. Rumah tamu yang Hikaru bangun buat Dors malah jadi barang bukti yang memperkuat kecurigaan mereka. Setelah drama dan saling minta maaf, situasi akhirnya tenang. Grafalun lalu sadar kalau kekuatan desa ini bukan main-main. Dia juga ngaku kalau tadi dia selamat dari lemparan tubuh Hiraku berkat bantuan dari Zabuton, yang ternyata dia adalah teman lamanya. Akhirnya, Grafalun mutusin buat ninggalin Lastismoon di desa, buat mastiin kekuatan desa ini gak akan jadi musuh para naga. Lastismoon pun mulai kerja di sana. Masalahnya, karena dia naga, tenaganya tuh super kuat dan dia sering rusak apapun yang dia sentuh. Hiraku bingung mau ngasih kerjaan apa, apalagi semua hewan ternak di desa ketakutan gitu sama dia. Akhirnya, Hiraku mendapatin ide brilian. Dia ngirim Lastismoon buat misi diplomatik ke Basil si Jenderal Iblis. Basil shock berat pas ngeliat utusan desa pohon raksasa adalah seekor naga. Lastismoon dengan canggung coba negosiasi, bilang kalau mereka mau barter buah lagi. Dia bilang stok jeruk mereka habis, tapi ada stroberi.
Beses yang udah ketakutan setengah mati langsung setuju ngambil 10 kotak stroberi. Dia bahkan nawarin apel, pir, kesemek, dan juga semangka yang langsung diborong juga sama Lastismun. Misi diplomatik pertama sang putri naga pun sukses besar. Itu semua berkat negosiasi yang sangat mengintimidasi. Para jenderal iblis makin pusing setelah tahu ada naga yang nongkrong di desa pohon raksasa. Mereka akhirnya mutusin buat ngirim mata-mata. Bisa pun manggil putrinya yang bernama Frau Rem buat ngejalanin misi rahasia ini, yaitu selidiki kekuatan militer desa. Frau Rem tiba di desa dan langsung disambut oleh Lastismun yang mengajak dia tur. Tapi di tengah jalan, Lastismun dapat kabar ada utusan dari desa Melolong. Jadi dia ninggalin Frau Rem buat keliling sendirian. Frau Rem pun mulai observasi. Dia ngeliat ada banyak ras kuat di sana dan berasumsi Lastismun, si putri naga, adalah pemimpinnya. Dia sempat melihat Hiraku, tapi karena cuma manusia biasa, dia cuekin gitu aja. Pas ketemu Lastismun lagi, dia baru dikasih tahu kalau Hiraku itu wali kota yang ada di sini. Frau Rem gak percaya, tapi Lastismun ngejelasin kalau Hiraku itu cukup kuat buat ngalahin ibunya. Frau Rem langsung auto kicap. Dia sadar bukan cuma gak nyapa, dia juga udah bersikap kasar sama pemimpin terkuat di sana. Sejak saat itu, tiap kali ketemu Hiraku, Frau Rem jadi kaku dan canggung setengah mati. Di sisi lain, populasi slime di desa meledak dan jadi warna-warni. Gak ada yang terlalu peduli sampai seekor slime nekat minum 1 baril alkohol. Para gadis ngamuk dan langsung ngadain sidang istimewa. Si slime dinyatakan bersalah, tapi Frau Rem dengan logis bilang kalau menghukum slime itu bakal sia-sia. Dia gak akan ngerti. Para gadis pun di sini sadar dan lepasin slime itu. Seiring waktu, seekor slime merah malah jadi teman minum reguler mereka tiap kali ada pesta. Musim gugur pun tiba. Saat lagi asik makan hotpot, Hiraku nyeletuk kalau rasanya bakal lebih enak kalau ada makanan laut kayak ikan kod, kepiting, atau rumput laut kombu. Para gadis bingung. Dia bahkan kaget kepiting yang keras itu bisa dimakan. Frau Rem yang lebih berpengalaman ngasih tahu kalau ada kota pelabuhan bernama Sasato di selatan. Lastismun dan Frau Rem pun langsung mutusin buat terbang ke sana. 3 hari kemudian, mereka kembali bareng seorang pedagang bernama Michel Guren. Dia bawa ikan dan kombu pesanan Hiraku yang ternyata biasanya dibuang sama nelayan. Michel punya 3 tujuan, yaitu nyampai Hiraku secara resmi, nawarin kerjasama dagang lebih lanjut, dan jadi pemasok resmi buat desa. Para gadis lah yang bakal ngurusin negosiasinya. Sebelum pulang, Michel coba ngomongin soal alkohol, tapi Lastismun langsung ngebentak dia. Michel yang ketakutan langsung ngasih topik dan buru-buru buat pamit. Dalam perjalanan pulang, Michel merenung. Mikirin desa itu aja udah bikin dia merinding. Flashback 3 hari yang lalu, anak buahnya lapor ada tamu penting yaitu Frau Rem dan Lastismun. Intuisinya bilang buat gak ngusir mereka. Ternyata bener, tamunya adalah anggota keluarga Krum yang terpandang dan si naga gila. Mereka nawarin barter buah-buahan super langka yang katanya lagi viral di kerajaan iblis. Dengan imbalan Michel nyariin mereka makanan laut. Michel sadar ini bisnis beresiko tinggi tapi untungnya luar biasa. Dia pun langsung setuju. Tapi pas tahu tujuan mereka adalah desa pohon raksasa di hutan kematian, dia langsung lemes. Dia sadar bakal jadi kaya raya, tapi gak yakin mental dan fisiknya bakal kuat ngadepin stres. Setelah itu, Hiraku akhirnya bikin hotpot seafood yang disukai semua orang. Tiba-tiba, seekor naga lain muncul dengan aura permusuhan. Hiraku langsung serius, dia lempar tombak pertama yang kelihatannya melesat. Tapi itu cuma tipuan. Tombak kedua langsung menghujam dan ngejatuhin naga itu. Naga itu pun berubah jadi gadis muda dan langsung nyerah. Doors di sini muncul dan ngejelasin kalau itu adalah Hakuren, kakak perempuannya. Plot twistnya, Hakuren datang karena marah. Dia dengar gosip yang disebar Doors pas mabuk kalau Lastismun mau dijodohin sama Hiraku. Hakuren yang 900 tahun lebih tua tapi masih jomblo gak terima adiknya mau nikah duluan. Hiraku sih gak masalah diuji, tapi karena Hakuren udah bikin kekacauan, dia disuruh buat beres-beres sendiri. Malamnya, Hakuren ngajak main mahjong dengan taruhan. Hiraku bilang dia gak punya apa-apa buat dipertaruhkan. Jadi satu-satunya hukuman yang kepikiran sama dia cuma mahjong tanpa busana. Para naga yang super kompetitif langsung setuju. Hasilnya, Hiraku kalah telak sampai cuma pakai pakaian terakhirnya. Di kerajaan iblis, Beije lapor kalau Hakuren juga udah ada di desa Hiraku. Jenderal Glad semakin khawatir mereka bakal ngambil alih kerajaan. Raja iblis mau curhat kalau putrinya lagi nyambek, dan Randon seperti biasa udah auto kabur lagi. Hakuren akhirnya mutusin buat tinggal. Meskipun suka ngeluh, dia jago ngerjain apa aja dan akhirnya jadi guru buat anak-anak yang ada di desa.
Suatu hari, sekelompok gadis Lamia atau manusia ular dipimpin Juna datang sambil membawa hadiah. Mereka mau nampun nyawa mereka. Ternyata, para serigala dan laba-laba muda iseng bersih-bersih dungeon di hutan yang ternyata adalah rumah para Lamia. Hiraku yang baik hati nawarin barter. Permata dari dungeon mereka ditukar dengan hasil panen. Dia juga dengan sopan minta kalau mereka datang lagi, tolong pakai atasan baju karena mereka telah yang gede. Para Lamia setuju dan akhirnya malah buka usaha jasa kurir Lamia. Mereka jadi pengantar barang dagangan resmi buat desa. Di kerajaan iblis, Putri Yuri kena hasut oleh beberapa gadis bangsawan. Mereka bilang desa pohon raksasa itu jahat dan menyandra Fraurem. Termakan omongan, Yuri pun mutusin buat ngirim pasukan buat ngelamatin Fraurem. Basil langsung OTW ke desa buat ngasih tahu putrinya soal rencana invasi ini. Fraurem cuma bisa geleng-geleng kepala. Dia bingung kenapa mereka nekat menyerang padahal laporannya soal kekuatan desa udah jelas banget. Basil ngejelasin kalau laporan Fraurem itu saking luar biasanya, malah dianggap laporan fiksi yang gak realistis. Basil juga bilang kalau Fraurem coba menghentikan mereka, dia malah bakal dicap sebagai pengkhianat. Karena serangan bakal terjadi besok, Fraurem harus mikir cepat. Dia pun ngejalanin operasi senyap dan brilian. Dia nyewa Juna dan 300 Lamia dengan bayaran 10 kotak apel. Pasukan Lamia ini dengan mudah mencegat pasukan kerajaan iblis di tengah jalan dan bikin mereka semua menyerah tanpa perlawanan berarti. Perang pun selesai bahkan sebelum dimulai. Akibatnya 3 biang keladi Rosalind, Kraskeko, dan Roge dibawa ke desa. Fraurem bilang ke Hiraku kalau mereka berdua mau mengabdi di desa seolah nyawa mereka bergantung pada hal itu. Hiraku juga ngeliat ada gadis keempat yang duduk di singgah sana. Di sini Fraurem menjelasin kalau dia cuma observasi. Fraurem lalu ngasih tahu trio bangsawan itu buat kerja yang benar dan nyubujiin identitas mereka, termasuk Putri Yuri yang harus diperlakukan kayak warga biasa. Awalnya trio bangsawan itu merasa nggak sudi tinggal di tempat anta beranta dan coba kabur. Tapi niat mereka langsung ciut pas ketemu serigala Inferno dan laba-laba penjaga. Takut diusir, mereka akhirnya mulai kerja beneran di bawah Fraurem dan jadi gadis balai kota. Melihat betapa damainya desa itu, Yuri nyesel banget udah mau bawa perang ke sana. Dia dan Fraurem yang ternyata teman masa kecil akhirnya baikan. Yuri bahkan jadi rajin bantu-bantu di ladang dan masa trio bangsawan itu buat ikut kerja juga. Tiba saatnya Yuri buat pulang, tapi trio bangsawan itu mutusin buat tetap tinggal. Alasan resminya sih karena mereka belum membalas kebaikan desa. Tapi alasan sebenarnya mereka udah jatuh cinta sama pemandian, makanan enak, dan hidup tanpa stres politik di sana. Bisa dibilang surga dunia lah. Setelah Yuri pulang, Raja Iblis gagal curhat ke Basil. Dia bilang putrinya jauh lebih berwibawa dan sibuk. Basil nyeletuk kalau Yuri mungkin mulai tertarik politik dan udah dewasa. Ngedenger kata dewasa, Gulgat langsung masuk mode bapak-bapak protektif. Ngira putrinya udah ketemu laki-laki dan pengen ngajar orang itu. Di sini Basil harus cepat-cepat tenangin rajanya. Beberapa waktu kemudian, desa pun ngadain panen pramusim dingin. Hasilnya melimpah ruah, sampai gudang gak muat coy. Latis ngusulin buat ngirim sebagian ke kakeknya, dan Hakura nambahin buat kirim ke orang tuanya juga. Disinilah terungkap kalau orang tua Hakuran adalah naga Kaisar Jime di utara dan naga Badai Suiren di selatan. Lastisman pun jadi kurir plus-plus. Dia nganter hasil panen ke kakeknya, lalu ke kota Sasato, dan sekalian ngebasmi mos laut yang gangguin kapal dagang misal Goran. Sementara itu Hakuran pas pulang dari utara, dia nemu sekelompok orang yang mau pindah ke desa, dipimpin oleh Ya. Mereka adalah Mountain Elf yang lagi kesulitan buat cari makan. Hiraku sempat ragu, bukan karena gak mau nerima, tapi bingung mau nempatin mereka di mana. Ya yang salah paham udah siap-siap mau pergi, tapi Hiraku cepet-cepet ngejelasin dan nerima mereka. Ya yang seneng bilang kalau mereka pemburu hebat, tapi pas coba berburu, monster di hutan kematian terlalu kuat buat mereka. Ya kemudian nunjukin keahliannya. Katanya dia bisa ngerasain tanah dan nemuin tanah liat terbaik buat proyek tembikar Hiraku. Kemudian warga desa nemu dungeon baru lagi. Tim survei dikirim dan mereka mengkonfirmasi ada ular beludak berdarah di dalamnya. Para elf langsung heboh dan ngotot pengen daging ular itu. Bilang kalau kelangsungan hidupkan mereka bergantung padanya. Yang jelasin alasannya, yang mana katanya daging ular beludak berdarah itu afrodisiak super manjur yang bisa ningkatin vitalitas dan kesuburan. Sadar arah pembicaraannya, Hiraku jadi salah tingkah dan minta masalah dungeon kesuburan ini didiskusikan bareng-bareng. Di sela-sela itu, Hiraku akhirnya nyelesain pemandian khusus pria. Tapi pas dia lagi santai, Rorum di luar lagi menginterogasi trio bangsawan yang coba ngedap-ngedap. Mereka ngaku pengen mijitin punggung Hiraku sebagai modus buat ngedeketin dia.
Pauren pun langsung marahin mereka, bilang kalau mereka itu anggota pangkat rendah dan gak bisa seenaknya nyalip antrian. Singkat cerita, musim dingin pun tiba. Hiraku ngejenguk Lu yang lagi gak enak badan. Pas Lu ngejelasin gejalanya, Sena si Beastman nanya apa Lu lagi suka makannya asam-asam. Dia bilang dia gak nafsu makan, tapi masih bisa makan tomat dan buah-buahan. Sena kemudian dengan santai bilang, oh dulu ada orang tidak cakap kami yang gejalanya persis kayak gitu. Hiraku penasaran dan nanya, terus apa yang terjadi sama orang itu? Sena tersenyum dan menjawab, kami semua mengucapkan selamat atas bayinya. Kehamilan Lu berjalan lancar, meskipun itu membuatnya gak bisa berubah wujud lagi. Rutinitas harian di desa pun sedikit berubah. Hiraku sengaja bangun lebih siang biar para pelayan yang selalu bangun lebih pagi darinya bisa beristirahat lebih lama. Sarapan sekarang dibagi jadi 3 gelombang saking banyaknya warga. Saat sarapan di gelombang pertama, Grand Maria lapor kalau ada 3 kelinci pembunuh coba nyusup ke peternakan, tapi sudah dibereskan oleh guru dan kawan-kawannya. Mereka malah seneng, soalnya itu artinya pasokan daging kelinci selalu ada. Hiraku juga memperhatikan para malaikat itu kalau lagi tugas kelihatan tenang dan juga sopan. Tapi begitu lepas tugas, mereka langsung masuk mode mager, ngadirin orang lain buat urusan makan dan cuci baju. Setelah sarapan, Hiraku mulai bekerja. Dia basmi hama di ladang, lalu dia istirahat makan siang. Sebuah kebiasaan yang butuh waktu lama buat diadopsi warga desa. Para elf awalnya gugup mau makan pagi karena khawatir stok makanan basah udah cukup. Para beastmen juga gak terbiasa makan tiap hari. Mereka malah ngira diperlakukan baik karena bakal segera diusir. Siang harinya, Hiraku lanjut kerja. Meskipun banyak warga yang bantu, pekerjaan ngolah ladang baru tetap jadi tugas eksklusif Hiraku berkat alat pertanian maha kuasanya. Dia juga mulai nanam bunga biar desa lebih berwarna. Kadang, Hiraku ikut latihan militernya diinisiasi para pelayan. Meskipun dia payah banget pakai senjata selain tadinya itu. Saat malam tiba, para pelayan menyajikan hidangan baru, hasil eksperimen mereka. Tingkat kepercayaan diri mereka soal rasanya sekitar 20%. Hiraku nyaranin buat nyajiin masakan yang minimal 50% yakin enak. Tapi mereka nolak karena gak mau buang-buang makanan. Di sela-sela itu, Frauren masih surat dari Putri Yuri yang isinya kangen makan apel dan minta dibuatkan gaun oleh Zabuton. Setelah makan malam dan istirahat sejenak, Hiraku pun pergi mandi, meskipun dia satu-satunya pria di pemandian itu. Dia gak bisa santai karena para elf sering jadi paparazi dan ngintipin dia. Bahkan di kamarnya, dia masih merasa diawasi. Sebelum tidur, dia selalu bersyukur pada dewa atas kehidupannya yang luar biasa ini. Suatu hari, Sena lari-lari lapor ada pria aneh di desa. Hiraku ngecek dan melihat pria itu lagi sujud di depan patung kayu buatannya. Anehnya, dia masuk tanpa terdesi Zabuton atau para malaikat. Di sini Lu kaget karena pria itu ternyata adalah leluhurnya yang bernama Fargriff. Fargriff si leluhur OP ini bilang kalau dia ngedenger Lu hamil dan datang buat mastiin. Kehamilan bagi ras vampir itu sangat langka. Dia juga bilang kalau anak-anak adalah harta karun. Dan aku bingung dia siapa. Dan Lu ngejelasin kalau Fargriff ini bisa dianggap sebagai kakeknya. Fargriff sendiri umurnya 4000 tahun dan punya kebiasaan ngapus memorinya sendiri biar enggak stres. Kecuali ingatan-ingatan yang penting. Di sini dia minta maaf karena nyelonong masuk, tapi dia tertarik sama patung di bawah pohon karena mirip banget sama Dewa Pencipta Agung yang pernah dia temui pas baru lahir. Hiraku yang baik hati akhirnya bikinin dia patung yang baru. Setelah Fargriff pergi, dia ngebawa patung buatan Hiraku itu ke sebuah kuil besar, ngegantiin patung mahakarya yang lama. Dia ngasih perintah ke para pendeta buat menghormati desa pohon raksasa secara diam-diam, biar gak ganggu kehidupan damai Hiraku. Sebagai ucapan terima kasih, Fargriff ngirim sebuah piano megah. Hiraku awalnya nolak, tapi Fargriff bilang itu hadiah buat kehamilan si Lu. Piano itu pun ditaruh di ruang makan. 3 gadis balai kota yang ngerti barang sadar kalau itu piano super langka. Mereka pengen banget mainin, tapi saking takutnya ngerusakin, mereka malah minta Hiraku buat beliin piano latihan. Akhirnya, banyak gadis yang jadi belajar main piano. Yang sayangnya, bikin Hiraku jadi susah tidur karena mereka main sampai malam. Waktu pun berlalu, Lu gak bisa minum alkohol karena hamil. Para gadis desa pun bikin proklamasi anti alkohol sebagai bentuk solidaritas. Tapi godaan buat minum bikin mereka hampir gila. Para malaikat sampai ngusulin buat ngejual semua stok alkohol. Hiraku di sini pun punya ide lebih baik. Gimana kalau alkoholnya disimpan aja biar jadi vintage dan rasanya bakal makin enak. Para kurusasi pun seneng, karena itu artinya produksi alkohol justru harus ditingkatkan buat stok masa depan. Puncaknya, waktu melahirkan Lu pun tiba. Malam itu, dengan bantuan semua orang, Lu melahirkan seorang putra yang sehat.
Pagi harinya, Hiraku pun menggendong anaknya yang dinamai Alfred. Seminggu kemudian, dia merenung. Dari hidup sendirian, sekarang dia jadi seorang ayah. Sebagai rasa terima kasih atas semua hadiah dan aku ngumpulin semua warga, dia mengenalin sistem baru, yaitu medali penghargaan, berupa koin perak yang bisa ditukar dengan barang. Inilah cikal bakal mata uang desa pohon raksasa. Dengan populasi yang makin besar, sistem barter personal udah ndak efisien lagi. Sejauh saat itu, Hiraku jadi makin sibuk karena banyak yang pesan furnitur dan mainan pakai koin mereka. Kemudian desa pun ngadain pesta besar buat ngerayain kelahiran Alfred. Momen ini juga jadi ajang balas dendam buat minum alkohol lagi. Para kurcaci bawa satu barel besar anggur jenis baru. Lu yang masih menyusui nggak bisa minum, tapi dia seneng lihat semua orang pada gembira. Hiraku punya ide buat nyimpen sebagian anggur itu di botol, buat diminum bareng Alfred kalau dia udah cukup umur nanti. Di kerajaan iblis, kabar kelahiran bayi di desa pohon raksasa bikin mereka sadar kalau desa itu gak mungkin buat dilawan. Mereka mulai mikirin cara buat jaga hubungannya bayi. Jenderal Glatz ngusulin pernikahan politik, tapi Raja Iblis salah paham, ngira yang mau dinikahin itu adalah putrinya Yuri, dan langsung menolak mentah-mentah. Terakhir, Tia, Hakuren, dan Frauren melapor ke Hiraku. Ada sekitar 100 lebih pengungsi perang yang mau pindah ke desa. Hiraku sadar desa yang sekarang gak akan muat. Lu pun langsung nyeletuk, kalau gitu kita bikin desa baru. Para gadis lain pun setuju, bahkan usulin namanya adalah desa pohon raksasa juga. Hiraku tahu ini bakal jadi pekerjaan yang super besar, tapi melihat semangat semua orang, dia pun setuju. Petualangan baru untuk membangun desa kedua pun akan segera dimulai. Dan cerita pun selesai sampai di sini, Jori.